guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Martial God Asura Season 2. Tepatnya episode 9 sampai episode 12 ya guys ya. Dan ternyata series Donghua ini udah tamat sampai episode 16. Namun karena Mimin hanya seorang diri dan waktunya terbatas, jadi kita nyicil ya guys ya, rekap per 4 episode. Sedangkan episode 13 sampai 16-nya nyusul ya guys ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Beberapa waktu sebelumnya, Murongyi memimpin anggota Lembah Dewa Pedang untuk menghancurkan makam leluhur Sekte Qinglong, di mana hal ini dia lakukan karena kesalahpahaman, serta menuduh Zhang Tianyi telah membunuh putranya, dan hal itulah yang membuat makam leluhur Sekte Qinglong hancur berantakan. Meskipun situasi sangat berbahaya dan Chu Feng memintanya untuk tidak ikut campur, namun Ziling tidaklah memperdulikannya dan ingin menemani calon suaminya. Beberapa saat kemudian, ketika Chu Feng terlihat emosi mendengar gosip tentang kehancuran Sekte Qinglong, serta menuduh Zhang Tianyi bersembunyi ketakutan, Zhang Tianyi ternyata berada di tempat ini dan langsung melemparkan anggur kepada mereka. Dan tiba-tiba... Singkatnya, sambil meminum arak, Chu Feng dan Ziling terlihat penasaran apakah benar Zhang Tianyi telah membunuh Murongyu. Tianyi mengatakan, meskipun dia merebut pedang Shenmu, tapi dia tidaklah membunuh Murongyu. Bahkan merasa heran ada orang melihatnya membunuh Murongyu di hadapan para murid Lembah Dewa Pedang. Mendengarkan hal tersebut, seketika mengingatkan Chu Feng dengan harta 100 wujud linglong milik Yan Yang Tian. Dengan kata lain, Sekte Qinglong dan Lembah Pedang memang sengaja diadu domba, sehingga dalang dibalik semua ini bisa diuntungkan demi menguasai seluruh dataran Chiuzhou. Hanya saja dikarenakan Lembah Dewa Pedang tidak mencari kebenaran dan langsung menghancurkan makam leluhur Sekte Qinglong, maka hal tersebut tetaplah harus dibalaskan. Sementara itu, Murongyu terlihat memberikan laporan kepada leluhurnya telah mengumpulkan semua murid, serta hanya tinggal menunggu Zhang Tianyi menunjukkan diri. Sang leluhur alias Murongheng mengatakan, Murongyu adalah satu-satunya masa depan Lembah Dewa Pedang. Meskipun Sekte Qinglong memiliki dukungan dari Kekaisaran Qiang, mereka tetap harus menuntaskan dendam kematian Murongyu. Singkatnya, di alun-alun Lembah Dewa Pedang, Ziling, Zhang Tianyi, dan Chu Feng terlihat mulai melakukan aksi pembantaian. Meskipun Murongyi pada akhirnya menunjukkan diri serta menambah semangat para murid, namun Chu Feng dan kedua anggotanya tidaklah gentar sedikit pun. Mereka terus-menerus melakukan aksi pembantaian tanpa kenal belas kasih. Di tengah-tengah pertarungan, setelah Chu Feng menemukan aura mistis dari bawah tanah dan terdapat seorang master alam Tianwu tahap 4, dia tanpa basa-basi langsung menghancurkan tanah demi membuka pintu masuk. Meskipun Murongheng telah menggunakan formasi pedang untuk mengendalikan para murid yang telah koit demi terus melakukan serangan,
namun Chu Feng dan Ziling tidaklah memperdulikannya, serta terus-menerus melakukan baku hantam. Di saat Chu Feng berhasil merebut kembali jiwa para leluhurnya, perhatian Murong Heng justru teralihkan setelah mendengar suara Zhang Tianyi, sehingga dia bergegas menuju lokasi tersebut untuk mencabut nyawanya. Sementara itu di sisi lain, ketika Murong Yi berhasil ditekan oleh Zhang Tianyi, dia tanpa basa-basi langsung melepaskan formasi ribuan pedang. Namun sayangnya, teknik tersebut tidaklah ada artinya di hadapan Zhang Tianyi, serta mampu dihancurkan dengan teknik singa es. Merasa muak cucu dan anaknya dihabisi, Murong Heng jelas semakin berambisi untuk membunuh Zhang Tianyi, serta melepaskan seluruh kekuatannya di ranah alam Tianwu tahap 4. Di sisi lain, ketika Jiang Wusang sedang memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan, dia tanpa sengaja mendengar laporan tentang kehancuran Sekte Qinglong oleh Lembah Dewa Pedang, sehingga membuatnya khawatir dengan keselamatan Chu Feng. Meskipun sang ayah menegaskan, kekaisaran memiliki aturan tidak boleh ikut campur masalah antar sekte, namun Jiang Wusang tidak memperdulikannya. Selain menegaskan Chu Feng adalah sahabatnya, dia juga bersedia dihukum setelah kembali nantinya. Sementara itu, meskipun Murong Heng telah menyegel area baku hantam dan memerintahkan murid kembali menyerang, namun Zhang Tianyi dan dua anggotanya tidaklah menunjukkan sikap gentar, terus-menerus melakukan baku hantam. Bahkan menyadari para murid dikendalikan oleh formasi, Ziling lantas berinisiatif menggunakan teknik lonceng ilusi suara untuk membangunkan para murid, sehingga Chu Feng dan Zhang Tianyi bisa segera menyelesaikan baku hantam. Merasa muak, Murong Heng lantas menggunakan mutiara yang terbuat dari aura pedang para pendahulu Lembah Dewa Pedang, serta menargetkan Chu Feng dan kedua rekannya. Namun tidaklah gentar, Chu Feng lantas menggunakan teknik naga langit dan pedang spiritual untuk melakukan serangan balasan, memaksa Murong Heng melakukan pertahanan. Bahkan di waktu yang sama, Zhang Tianyi dan Ziling juga ikut serta melakukan serangan, membuat Murong Heng terpojok oleh serangan dari 3 arah berbeda. Berkat adanya formasi pedang yang sudah berhasil terbentuk, selain selamat dari serangan, Murong Heng juga mampu memanggil kesadaran ilahi leluhur Lembah Dewa Pedang, serta berambisi untuk menghabisi ketiga musuhnya. Dalam situasi terdesak, meskipun Chu Feng berhasil menggunakan teknik kura-kura hitam untuk memblokir serangan, namun hal tersebut masih membuat kondisinya terluka parah. Tepat ketika Murong Heng merasa di atas angin, Chu Feng tanpa terduga mampu mengombinasikan petir Dewa Emas dan Biru. Selain mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, Chu Feng juga mampu mengimbangi kekuatan kesadaran ilahi leluhur Dewa Pedang. Di tengah-tengah pertarungan, ketika Chu Feng berhasil didesak, Ziling tiba-tiba saja muncul untuk melindunginya dari serangan tebasan pedang. Waduh. Kejadian barusan jelas menjadi pukulan telak bagi Chu Feng. Bahkan setelah mengingat setiap momen kebersamaannya dengan Ziling, hal itu membuat amarahnya tidak lagi bisa terkendali. Merasakan aura yang dilepaskan Chu Feng, hal itu membuat Murong Heng seolah-olah mengingat kedatangan petir Dewa 9 Warna, sehingga menandakan kalau Chu Feng memiliki petir tersebut.
Namun bagi kesadaran ilahi leluhur Dewa Pedang, tidaklah ada yang perlu ditakutkan, serta mencoba melepaskan seluruh kekuatan untuk melakukan serangan tebasan pembelah langit. Tapi tiba-tiba... Di momen ini, Chu Feng menegaskan, jika kekasihnya meninggal, dia akan membawa seluruh dunia musnah bersamanya, serta melepaskan naga emas dan biru untuk membantai seluruh anggota lembah Dewa Pedang. Di waktu yang sama dengan keadaan Chu Feng lepas kendali, Jiang Wusang pada akhirnya tiba di tempat ini. Bahkan fenomena tersebut dapat dirasakan oleh seluruh master kuat di dataran Jiuzhou. Di sisi lain, bapak-bapak yang dulu pernah muncul di season 1 terlihat ngamuk dan mengatakan telah melindungi Chu Feng dengan baik, serta memohon ampun kepada kedua orang tua Chu Feng untuk tidak mengambil nyawanya. Nah, situasi si bapak justru dimanfaatkan oleh Jie. Dia bahkan memerintahkan Gulian yang diketahui seorang master spiritual untuk mengendalikannya. Di saat Ji Chongsan kebingungan kenapa putra suci sekte pembakar langit yang memiliki api pembakaran langit bisa jadi orang gila, Ji sendiri tidak memperdulikannya. Dia justru beranggapan orang tersebut bisa dijadikan senjata terbaik bagi klan Ji. Mengesampingkan hal tersebut, Ji Chongsan mengatakan fenomena aneh di lembah Dewa Pedang diakibatkan oleh aura petir 9 warna. Bahkan tidak ada satupun anggota lembah pedang selamat, serta bertanya apa yang akan terjadi jika petir dewa 9 warna beradu dengan api pembakar langit. Jie beranggapan api pembakar langit adalah elemen paling murni, sedangkan petir dewa 9 warna hanya punya banyak warna, sehingga tidak mungkin bisa dibandingkan dengan api pembakar langit. Waduh. Di sisi lain, Chu Feng pada akhirnya sadarkan diri. Dia bahkan tidak ingat apapun dengan kejadian sebelumnya, sehingga Ziling dan Zhang Tianyi langsung menjelaskan secara detail. Selain Chu Feng menghancurkan lembah Dewa Pedang, area ratusan kilometer juga tersapu habis. Kemudian Ziling memberikan sebuah hadiah yang diperoleh dari lembah Dewa Pedang untuk membantunya melakukan terobosan, sehingga bisa segera menyelamatkan Surau dan Sumei. Mengesampingkan hal itu dan mengingat kekuatan petir dewa luar biasa mengerikan, Chu Feng lantas bertanya kepada Dandan bagaimana cara untuk mengendalikannya. Dandan mengatakan petir dewa memiliki kesadaran spiritual, hanya dengan kekuatan yang cukup barulah bisa mengendalikannya. Oleh sebab itu, Dandan meminta Chu Feng untuk segera meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Singkatnya, hanya dalam waktu beberapa hari, Chu Feng pada akhirnya berhasil melakukan terobosan. Selain menjadi master alam spiritual jubah biru, kultivasinya juga menembus ranah alam Tianwu alias Martial Profound tahap 8. Di sisi lain, setelah mendengar laporan tentang fenomena aneh di lembah Dewa Pedang yang berkaitan dengan Chu Feng, Jiang Hengyuan lantas sangat yakin Chu Feng memiliki petir dewa. Bahkan menyadari Chu Feng sangat berguna bagi kekaisaran Jiang, Kaisar Qikang lantas mengeluarkan dekret, siapapun yang berani menyentuh Chu Feng, maka akan menjadi musuh klan Jiang, serta meminta Wusang untuk segera menguasai formasi naga emas, sehingga bisa menjadi kunci kemenangan melawan klan Ji. Sementara itu di perbatasan Jiezo, anggota Serikat Alam Spiritual terlihat mendapatkan serangan dari anggota klan Ji yang dipimpin oleh Jie Qinming, bahkan mengakibatkan Su Zhongyu terluka parah. Namun untungnya di saat genting, Chu Feng dan kedua anggotanya tiba di waktu yang tepat untuk memberikan bantuan, bahkan tanpa basa-basi langsung melakukan serangan. Dan dikarenakan kekuatan Chu Feng telah meningkat, dan kini mampu menunjukkan diri dan bertarung secara bebas.
Chu Zongyu mengatakan, Clan J mengandalkan leluhur mereka yang baru keluar dari pengasingan untuk menyerang serikat alam spiritual dan menguasai Jiezo. Dikarenakan mereka tidak mampu melawan serangan diam-diam, ketua memintanya dan Gubo membawa murid melarikan diri. Meskipun kabar tersebut cukup menggemparkan, tapi Chu Feng memintanya untuk santuy. Dengan adanya dirinya, serikat alam spiritual tidak akan pernah musnah. Sementara itu, ketika Dan berhasil menguasai situasi pertarungan dan menekan musuhnya, Jie Qingming justru secara licik ingin menghisap energi spiritual anggota serikat alam spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Namun di waktu yang sama, Chu Feng menunjukkan diri untuk menggagalkan aksinya, serta menggunakan wujud kampak hantu Ashura untuk menghabisi nyawanya. Singkatnya, setelah masalah di tempat ini selesai, Chu Feng lantas pamit undur diri dan langsung menuju serikat alam spiritual yang saat ini terkepung oleh pasukan Clan J. Bahkan di bawah perintah leluhur Clan J alias Jesse yang berada di ranah alam Tianwu tahap 7, seluruh pasukan berniat menghancurkan barrier pelindung serikat alam spiritual. Meskipun Gao Ziki meminta untuk mundur, namun ketua klan alias Feng Tianxing menolaknya dengan alasan leluhur mereka belum keluar dari pengasingan, sehingga mereka harus terus bertahan. Sementara Jie Xinpeng bergegas meminta pasukan untuk memulai aksi penyerangan. Menyadari pembatas tidak bisa bertahan lama, Chu Feng lantas meminta anggotanya untuk menghadapi master spiritual pengendali formasi, sehingga bisa memberikan waktu kepada serikat alam spiritual menstabilkan situasi. Tidak tinggal diam, Jie Xinpeng dan Jie Yan mencoba melakukan serangan balasan menargetkan Chu Feng. Namun Dan dan anggotanya segera bertindak untuk membantunya, sehingga bentrokan antara kedua belah pihak tidak bisa terhindarkan. Bahkan dengan kekuatan master spiritual jubah biru, Chu Feng berhasil menjatuhkan Jie Xinpeng dan Jie Yan, sehingga membuat situasi sempat terkendali. Hanya saja, ketika Jesse turun tangan, serta tidak memiliki waktu untuk melawannya, Chu Feng lantas memutuskan untuk terlebih dahulu menyelamatkan Raja Siluman Kera, serta meminta anggotanya meninggalkan tempat ini. Jesse jelas tidaklah tinggal diam, dia bahkan langsung menggunakan formasi puluhan ribu tangan untuk melakukan serangan. Tidak hanya mampu menangkap Chu Feng dan anggotanya, Jesse juga melemparkan mereka menghantam pembatas alam spiritual, serta menggunakan formasi palu raksasa untuk menghancurkan pembatas. Di waktu yang sama, leluhur serikat alam spiritual bernama Gu Tianchen yang berada di ranah alam Tianwu tahap 7 menunjukkan diri. Meskipun di momen ini, Jesse beranggapan kemunculan Gu Tianchen tidak berguna, serta para penerus serikat alam spiritual sudah dibantai, Chu Feng lantas menunjukkan barang milik Jie Qingming, sehingga menandakan fakta telah berbalik total, sehingga membuat Jesse tidaklah lagi menahan diri dan melakukan serangan. Di saat kedua leluhur beradu kodam, pasukan Clan J juga mulai melakukan serangan. Sementara Chu Feng dan Ziling justru memutuskan untuk terlebih dahulu menyelamatkan Raja Siluman Kera. Singkatnya, menyadari Ziling tidak diperbolehkan masuk oleh menara iblis Asura, Chu Feng lantas memintanya untuk menunggunya kembali. Setibanya di lapisan keempat, Chu Feng langsung dihampiri oleh Raja Siluman Kera yang berada di ranah alam Tianwu tahap 9. Selain merasa terkejut, Chu Feng berhasil menjadi master spiritual jubah biru. Raja Siluman Kera juga terkejut.
Chu Feng berhasil diakui oleh kampak hantu Asura. Bahkan dia yang telah mencoba ratusan kali tidak pernah bisa mendapatkan senjata tersebut. Dengan adanya fakta itu, Raja Kera bersedia memanggil Chu Feng sebagai kakak, serta bersedia menuruti perintahnya. Tepat ketika Chu Feng mengatakan memang ada kelompok yang harus dibantai, Raja Kera lantas memintanya membuat formasi teleportasi di luar menara iblis Asura, sehingga bisa membawanya meninggalkan tempat ini. Namun dikarenakan formasi tersebut sangat sulit, Raja Kera beranggapan Chu Feng membutuhkan waktu 10 hari untuk menguasainya. Dan tiba-tiba saja menunjukkan diri dan sudah mampu menguasainya. Bahkan membuat Raja Kera merasa terkejut kakaknya memiliki jiwa spiritual Asura. Sementara itu, pertarungan dua leluhur terlihat masih berjalan sengit. Mereka bahkan menyatukan tubuh fisik ke dalam jiwa spiritual untuk memperkuat atribut dan teknik masing-masing. Singkatnya, bersamaan dengan Gu Tianchen berhasil dijatuhkan, situasi di seluruh serikat alam spiritual sepenuhnya di bawah kendali Clan Jie. Hanya saja ketika Jie ingin menghabisi Gu Tianchen, Chu Feng telah menunjukkan diri dan menyelamatkan sang leluhur. Bahkan ketika Jie merasa muak dan ingin melepaskan serangan dengan jiwa spiritual, Raja Kera pada akhirnya menunjukkan diri untuk memblokirnya. Melihat kemunculan Raja Siluman Kera dan memanggil Chu Feng dengan sebutan kakak, jelas menggemparkan seluruh orang yang ada di tempat ini. Sementara Raja Siluman Kera tanpa basa-basi langsung melakukan serangan, serta melepaskan jiwa spiritual monster penghancur langit untuk menghabisi seluruh anggota Clan Jie. Di bawah dukungan Raja Siluman Kera, situasi pada akhirnya berbalik total. Bahkan dikarenakan urusan di tempat ini sudah teratasi, Chu Feng lantas pamit undur diri ingin kembali ke Sekte Qinglong. Singkatnya dalam perjalanan, setelah Raja Kera memberikan harta yang dia dapat dari Menara Iblis Asura kepada Chu Feng, dia juga terlihat heran tentang nasib Surau dan Sume yang katanya ingin dikendalikan oleh dua mutiara. Meskipun masalah tersebut cukup rumit, namun Raja Kera memiliki keyakinan untuk berhasil menolong mereka berdua. Pasalnya selama terkurung, dia juga telah mempelajari sebuah formasi, sehingga bisa digunakan untuk menolong Surau dan Sume. Sementara itu, ketika leluhur Sekte Qinglong kewalahan menahan pengikisan mutiara es dan api di tubuh Surau dan Sume, Chu Feng akhirnya tiba di tempat ini. Bahkan Raja Kera tanpa jeda langsung menggunakan raga emas 4 sisi untuk menciptakan formasi lingkup. Diketahui, formasi 4 sisi lingkup memiliki dua kemampuan, menyegel raga dan melemahkan kekuatan es dan api. Bahkan setelah formasi benar-benar sempurna, kedua mutiara di dalam diri Surau dan Sume akan sepenuhnya mampu disegel. Merasa tenang dengan fakta barusan, sang leluhur lantas pamit undur diri untuk memulihkan kekuatan. Pasalnya jiwa spiritualnya telah begitu banyak menghabiskan energi spiritual. Tepat ketika Surau dan Sume lepas kendali serta ingin menghancurkan formasi, Chu Feng dan Ziling tanpa basa-basi segera memberikan bantuan untuk memblokir setiap serangan sampai formasi selesai terbentuk. Hanya bisa bertahan tanpa bisa melakukan serangan balasan, jelas membuat Chu Feng dan Ziling cukup kesulitan. Terlebih lagi mereka bertugas untuk melindungi formasi dan bukan melukai kedua lawan mereka. Tidak sampai di sini, kedua mutiara justru melakukan aksi tak terduga. Mereka mencoba menyatukan kekuatan es dan api, sehingga mengharuskan Chu Feng dan Ziling menggunakan teknik bertahan untuk memblokirnya dan melindungi Raja Siluman Kera serta memastikan formasi selesai terbentuk.
Dengan perjuangan cukup menegangkan, formasi 4 sisi pada akhirnya selesai, sehingga Raja Siluman Kera bisa segera melepaskan formasi untuk benar-benar menyegel kekuatan es dan api ke dalam tubuh Sumai dan Surau. Malam harinya, di saat Chu Feng berniat membangun ulang Sekte Qinglong, Ziling sendiri justru memiliki niat untuk balas dendam, di mana menurut kakeknya, dia lahir dari keluarga Zi di lembah bunga lautan wilayah timur. Namun dikarenakan keluarga Zi dibantai, kakeknya terpaksa membawanya melarikan diri sampai ke wilayah Jiuzhou. Mendengarkan hal tersebut, Chu Feng lantas berjanji akan membantunya membalaskan dendamnya di masa depan. Nah guys, sebetulnya pembahasan singkat rekap alur cerita Donghua Martial God Asura episode 9 sampai episode 12 nih ya guys ya. Untuk episode 13 sampai episode 16 sabar ya guys ya. Dan nyalain aja notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean videonya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine.